Salam. Ada sukacita? Puji nama Tuhan ya. Biarlah Tuhan satu-satunya yang kita rindukan ya, tidak pernah lepas. Mungkin ada saudara, ada anak, ada orang tua yang pernah kita rindukan. Tapi satu hal kita tidak boleh lepas, bahwa Tuhan harus menjadi kerinduan kita. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan menjadi fokus kehidupan kita ya. Tes. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita mau merindukan bahwa kita mau menjadi serupa dengan Kristus, dan Kristus, tentu ini yang harus menjadi angan kita ya, menjadi angan kita. Seperti anak-anak muda atau anak-anak masa anak-anak ya, mereka mengidolakan Superman mungkin ya. Kemarin waktu Yosi khotbah juga sudah disampaikan siapa yang menjadi idola kita, dan itu akan masuk dalam pikiran kita dan akan kita tiru ya tindakannya ya. Anak-anak muda mungkin mau mengidolakan siapa, dan sekarang siapa yang menjadi idola kita ya. Kalau Tuhan menjadi fokus kehidupan kita dan Tuhan menjadi idola kita, pikiran kita ke sana dan kita ingin meniru ya. Kita ingin seperti Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan baca lebih dulu dari Yohanes 6 ayat 68. Yohanes 6 ayat 68. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Silakan duduk. Perkataanmu ialah perkataan hidup yang kekal. Dan Petrus berkata, Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kenapa Petrus memberi pernyataan seperti itu? Kepada siapa kami akan pergi? Karena waktu itu pengikut-pengikut Yesus banyak yang mengundurkan diri. Tadinya melihat, wow, Tuhan membuat mukjizat. Wow, Tuhan bisa memberi makan ya. Dan mereka banyak yang mengikut Yesus. Dan satu saat ketika Tuhan sudah membuktikan kuasa, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, banyak yang mengikut Yesus. Dan mereka mencari Yesus. Ketika mereka menemukan Yesus, Tuhan berkata apa? Kamu ini kesini hanya mencari roti. Kamu datang karena kamu melihat bahwa orang-orang kemarin sudah makan kenyang, ya. Nah, sekarang kamu ikut aku cuma cari roti. Kemudian Tuhan bilang, aku sebetulnya roti hidup, ya. Kalau kamu makan, akulah roti hidup yang bisa menghidupkan kamu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyatakan diri, jangan cari roti yang hanya bisa mengenyangkan tubuh. Cari aku ini roti hidup. Nah, dengan perkataan itu mereka menanggapi perkataan ini keras ya. Ayat 60 saya bacakan. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semua, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkan? Jadi ketika mendengar teguran Tuhan, mendengar firman Tuhan yang keras, mereka merasa siapa yang sanggup mendengarkannya? Bagaimana kita ketika kita mendapat teguran, firman Tuhan yang keras, mungkin menegur kita, meluruskan pikiran kita, meluruskan jalan kita. Lah bebeh, mungkin begitu ya. Nah saudaraku, ini
sehingga mereka mengundurkan diri. Ayat 61 mengatakan, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi ketika mereka mendengar perkataan Tuhan, teguran Tuhan, jangan cari roti yang hanya mengenyangkan tubuh, tapi cari aku sebagai roti hidup. Pertanyaannya, ketika kita ambil keputusan, aku mau mengikut Yesus, atau aku menjadi orang Kristen, aku mau berangkat ibadah ke gereja, siapa yang kita cari? Roti kah? Supaya aku kalau ikut orang Kristen, kalau ikut agama Kristen, nanti aku terpelihara, aku dijamin. Dan Tuhan mau, kalau kita pilih Yesus, cari Dia. Dan untuk kebutuhan roti dalam hidup ini, roti jasmani yang mengenyangkan tubuh kita, Tuhan pelihara. Tuhan sanggup menyatakan. Tapi bukan itu yang utama yang kita cari, ya. Tapi yang kita cari adalah roti hidup. Dan ketika mendengar perkataan Tuhan, teguran Tuhan, murid-murid ditanya oleh Tuhan, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lah, kok firman Tuhan negor saya terus lah, bebelah nggak mau dengerin. Padahal itu yang penting untuk apa? Meluruskan jalan hidup kita. Dan oleh perkataan itu, ayat 66 di situ dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Saudaraku, ketika kita sudah mengikut Tuhan, makin hari makin dalam, makin hari sudah makin tahun, ya, makin bertambah usia pengikutan kita kepada Tuhan, apakah kita makin mengenal Dia? Apakah ketika kita mengenal, mendengar firman-Nya, kemudian kita mundur pelan-pelan? Gak tahan dengan teguran-teguran Tuhan. Gak tahan dengan firman Tuhan yang mungkin melarang kita. Ini pilihanku, ini keinginanku. Kenapa Tuhan harus melarang saya? Kenapa mesti orang menegur saya? Ketika seseorang mengingatkan kita, itu supaya kita berjalan di jalan yang lurus. Mungkin gak enak, keinginan kita itu ditegur, dirobek, dirusak. Tetapi itu meluruskan, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak kena celaka. Ya, banyak anak-anak muda ketika diingatkan, hati-hati, hati-hati. Wah, saya sudah berdoa ini jodohku. Saya sudah berdoa ini jodoh. Saudaraku, ketika dia langsung melanjutkan, ya, walaupun mungkin beda iman, ya, melanjutkan, ternyata terperosok. Nah, saudaraku, hal-hal seperti ini mari kita sadari, teguran firman Tuhan yang keras mungkin itu meluruskan jalan kita supaya kita tidak terperosok, ya. Meluruskan iman kita supaya kita ikut Yesus itu tidak dengan motivasi yang salah, tapi ikut Yesus dengan motivasi yang benar. Bukan cari roti jasmani, tapi cari hidup yang benar. Cari Yesus Kristus, roti yang hidup yang sanggup menyelamatkan kita. Nah, ketika Tuhan melihat orang-orang mengundurkan diri, maka Tuhan bertanya kepada murid-murid yang 12, ya, yang dikatakan 12 murid yang dipilih oleh Tuhan. Yang tadi dikatakan murid itu semua murid yang mengikut Tuhan, ya, tapi ini khusus untuk 12 orang. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditantang sama Tuhan, ya. Apakah kamu nggak mau pergi juga? Seperti mereka? Kalau ada orang yang mau mengundurkan diri dari Tuhan, apapun persoalannya,
Sedapat mungkin kita ingatkan untuk bisa kembali. Kalau enggak ya sudah, itu pilihanmu. Ya, kita tidak bisa paksakan. Nah saudaraku, Tuhan Yesus juga tantang murid-muridnya. Sekalipun ini orang-orang yang sudah dipilih, bahkan diajar menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Dan Tuhan tantang, apakah kamu gak mau pergi juga? Nah baru Simon menyatakan, Tuhan Yesus, kemana kami harus pergi? Kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu, bukan berkatmu, tapi perkataanmu, perkataan hidup yang kekal. Apa yang lebih kita cari? Perkataan Tuhan atau berkat Tuhan? Kalau perkataan Tuhan yang kita kejar, kita akan ngerti isi hatinya Tuhan. Kita akan paham, kita akan kenal. Dan itu yang membuat kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Dan Petrus memiliki satu pernyataan, perkataanmu itu hidup yang kekal. Seringkali orang lebih berat mencari berkat, tapi tidak mencari perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu justru yang memberi hidup. Orang punya banyak makanan, bisa beli ini, beli itu. Kalau tubuhnya sakit, bisa makan enggak? Enggak bisa. Ketika kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ketika sakit, uang itu bisa ludes untuk cari kesembuhan kita. Tapi perkataan Tuhan itu yang memberi hidup. Bukan berkat yang memberi hidup. Sebab itu Bapak Ibu, ketika saudara atau saya mengalami aduh hidup kok berat, mencari nafkah kok berat, kemudian kita fokus untuk mencari itu, tidak mencari Tuhan pemilik berkat, kita semakin berat. Ayo, ketika kita menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah apapun juga, kita duduk diam. Tuhan, apa perkataanmu? Apa perkataan? Dan aku mau belajar. Haleluya. Jadi jangan sampai Tuhan, kok Tuhan tidak berkati saya? Yang akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan tidak pelihara saya? Janjimu mana? Aku urip ing janjine, ngrasakake berkate. Lah kita sudah hidup di janjinya Tuhan apa belum? Kita menghidupi firman, baru kita akan merasakan berkatnya. Walaupun mungkin tidak berlimpah-limpah, tapi pemeliharaan itu. Ya coba Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya, ya. Alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah, dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Oleh pernyataan Petrus, Tuhan menyatakan, engkau batu karang, engkau punya iman yang teguh. Haleluya. Nah saudaraku, biar perkataan Tuhan itu menjadi satu hal yang kita rindukan, yang kita cari, yang utama. Haleluya. Sebab itu ketika kita punya anak, punya cucu, ayo dorong mereka sejak kecil. Sebab kalau kecil tidak didorong untuk rajin, sampai besar kita melihat anak itu tidak rajin dan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Imannya goyah, untuk meluruskan kembali susah. Demikian pula kita membiasakan diri untuk mendengar firman Tuhan.
itu menjadi dasar kehidupan kita sehingga kita memiliki iman yang kokoh. Puji Tuhan. Ya, kita melihat siapa sebetulnya yang menjadi terutama dalam hidup kita. Siapa yang menjadi terutama dalam hidup kita. Kita baca Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17. Amin. Tuhan tanya, 10 orang yang disembuhkan, tapi cuma 1 yang balik. Lu kemana mereka? Kalau orang hanya cari Yesus untuk kesembuhan, dicari sebetulnya sama Tuhan. Lu kok gak balik? Ya, kok gak kembali ke saya? Tapi hanya 1 orang ini yang balik kepada Tuhan. Ketika 10 orang kusta ini berjumpa dengan Tuhan, mereka teriak, Tuhan tolong sembuhkan saya. Dan Tuhan cuma bilang, tunjukkan dirimu kepada imam. Karena itu syarat. Ketika orang sudah sembuh atau belum sembuh, itu imam yang menentukan. Dan ketika imam melihat bahwa kamu sudah sembuh, kamu harus membuat persembahan. Kamu harus mempersembahkan untuk pentahiran kustamu. Nah, 10 orang kusta ini lari. Dia lari kepada imam, tapi di tengah jalan ketika mereka lari, sembuh. Bukan 1 yang sembuh, semuanya sembuh. Semuanya dapat kesembuhan, dapat berkat. Tapi 1 orang sadar, loh, aku sembuh. Berarti ini oleh perkataan Yesus. Perkataan Tuhan sudah menyembuhkan aku. Dan begitu dia sadar ini oleh perkataan Tuhan yang menyembuhkan aku, dia balik. Dia sujud, dia tersungkur, dia mengucap syukur. Dan Tuhan bertanya, loh, bukannya 10 orang tadi yang saya sembuhkan? Tapi kenapa cuma 1 yang balik? Saudaraku, kalau kita dalam hidup ini, kita datang kepada Tuhan hanya mencari berkat. Hanya mencari berkat. Bye-bye. Kita tidak akan pernah kembali ketemu pribadi Tuhan. Kita tidak akan ketemu pribadi Tuhan. Mungkin kita bisa jadi dapat berkatnya. Ada orang mengatakan, saudaraku, kita ikut Tuhan bukan cuma mendapat rezeki, tapi keselamatan itu yang nomor 1. Haleluya. Puji Tuhan. Keselamatan itu yang nomor 1. Sebab itu ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan itu lebih penting dari kesembuhan. 1 orang kusta ini merasa, kesembuhan bukan yang utama bagiku, tapi perkataanmu yang menyembuhkan aku. Sebab itu dia bisa balik, dia bisa tersungkur, dia bisa sujud. Banyak orang hanya berterima kasih ketika dapat berkat jasmani. Tapi sadarkah bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan, sudah ditebus hanya oleh kematiannya. Ini jauh lebih berharga. Haleluya. Jauh lebih berharga.
kesusahan, penderitaan bisa saja kita alami dalam dunia ini. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita tidak merasakan sendiri. Datanglah kepada Tuhan ketika engkau memikul beban berat. Aku berat, aku harus menghidupi keluargaku. Aku harus berusaha, apalagi aku tertindih utang. Aku gak bisa bayar utang, usahaku sepi. Dalam kondisi seperti ini, apa yang engkau lakukan? Adakah engkau memikirkan Tuhan? Kalau dosaku saja engkau sanggup tanggung, ini bebanku yang berat engkau juga sanggup. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kesembuhan yang utama. Walaupun itu kita perlukan, tapi yang utama pribadi Yesus. Seperti satu orang kusta yang disembuhkan. Dia balik kepada Tuhan. Yang kedua, siapa yang menjadi terutama dalam hidup kita? Kesembuhankah? Apa Tuhan Yesus seperti orang kusta? Yang kedua, Markus 10 ayat 21 dan 22. Mendengar perkataan itu, dia kecewa lalu pergi sebab hartanya banyak. Apa yang jadi fokus kita? Apa yang jadi terutama dalam hidup kita? Harta atau Tuhan? Ini orang muda, kaya, hartanya banyak. Dia tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Dan Tuhan berkata, jual hartamu dan setelah itu kamu ikut aku. Ketika mendengar syarat ini, menjual hartanya, dibagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku, berpikir 10 kali. Hah? Kalau hartaku ini sudah saya cari dengan begitu keras, dibagi-bagiin loh. Dapat apa aku? Dan Tuhan mau jual, bagikan. Ikutlah aku. Apa maksud Tuhan? Andalkan Tuhan. Kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Satu saat ketika kita dipanggil Tuhan, untuk siapa semua itu? Tapi juga bukan berarti kita bermalas-malasan, tidak boleh bekerja, enggak juga. Tetapi yang harus kita andalkan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau harta menjadi fokus kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa mengikut Yesus dengan benar. Kalau harta menjadi fokus kita, ini orang punya harta banyak. Ketika dengar syarat itu, dia kecewa, dia berbalik. Karena apa? Hartanya banyak. Siapa yang jadi fokus dalam kehidupan kita? Hartakah? Contoh yang pertama tadi, orang kusta, kesembuhankah? Hartakah? Biarlah pagi hari ini, di tahun yang baru ini, kita mengubah pola pikir kita. Menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Sebab itu mari ikuti ya doa-doa Selasa ya. Di situ kita bahas untuk mengubah, menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita ya. Supaya kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa mengetahui ya. Dan anak-anak Tuhan yang sudah ditentukan untuk membahas tema ini, semuanya akan bisa menjadi berkat ya. Mari ikuti supaya kita bukan belajar hanya tiap minggu, tapi tengah minggu hari Selasa kita juga boleh ikut ya. Nah, siapa atau apa yang menjadi fokus kehidupan kita? Bukan kesembuhan, bukan harta. Dan yang ketiga, kita melihat 2 Korintus ini keliru, bukan 1 Korintus, 2 Korintus
2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Mari kita ikuti bacaan ini ya, karena ini rentetan penderitaan. Silakan. Amin. Ini rentetan penderitaan. Dan ini tidak mempengaruhi tekad dari Rasul Paulus untuk melayani dia. Apa saja? Saudara boleh catat, apa saja yang dialami. Pernahkah kita mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Kita baru sebagian penderitaan. Kita sudah kecewa, sudah marah sama Tuhan, bahkan mundur dari Tuhan. Tapi ini Rasul Paulus menghadapi banyak penderitaan. Apakah mereka pelayan Tuhan? Aku seperti orang gila, aku juga pelayan Tuhan. Dikatakan Paulus, aku lebih lagi, aku berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Banyak sekali ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam, baik oleh orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Tapi itu semua tidak membuat Rasul Paulus mundur. Bahkan ini yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus, ayat 28. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, maksudnya banyak penderitaan. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Dirinya sendiri tidak diperhatikan. Entah mengalami penderitaan, entah mengalami penyakit. Tidak diperhatikan. Yang ada di benak pikiran Paulus memelihara jemaat-jemaat. Haleluya. Ini sikap pelayan Tuhan yang sejati. Dia tidak mikir dirinya sendiri. Aku nanti makan apa? Aku nanti kalau sakit bagaimana? Yang dia pikirkan jemaat-jemaat. Rasul Paulus bisa sakit? Bisa sakit? Bisa, dia manusia. Tapi dia tidak pikirin itu. Haleluya. Saya juga bisa sakit. Saya juga mengalami masalah sama. Haleluya. Tapi apa yang ada di benak seorang pelayan yang sejati? Itu jemaat. Tiap malam atau mungkin pagi, saya sebut nama saudara satu-satu. Biasanya kalau tidak dari ujung Kedung Gede, merambat sampai Bonjok, sampai Kaliori, Pekunden, Kedung Gede. Saya sebut nama saudara satu-satu. Dan persoalan saudara saya aturkan kepada Tuhan. Sebab itu kalau ada orang yang punya masalah, tidak mau cerita, saya nggak tahu masalah saudara. Tapi kalau saudara mau cerita, saya tidak bisa menolong. Tapi paling tidak saya bisa menaikkan di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, apa yang menjadi fokus kita? Kalau Tuhan menjadi fokus kita,
Penderitaan itu kecil. Penderitaan itu kecil. Tidak menjadi penghambat untuk kita cari Tuhan. Untuk kita mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita sadar. Haleluya. Biarlah Tuhan menjadi fokus kehidupan kita. Bukan hal-hal remeh. Bukan hal-hal yang sepele. Wah, bagaimana ya? Saya ini tidak bisa, masalahku banyak, saya belum bisa ke gereja. Justru kalau kamu tidak ke gereja, siapa yang bisa menolongmu? Kalau kamu tidak datang kepada Tuhan, datang ke gereja, intinya kita datang kepada Tuhan, ya. Bukan datang ke gereja hanya formalitas, tapi datang ke gereja intinya kita cari Tuhan yang benar. Dia akan sanggup memberi pertolongan. Pertolongan yang dia lakukan pertama, firman-Nya. Seperti orang yang sakit kusta tadi minta kesembuhan, apa yang mereka dapat? Firman, kan? Kamu pergi, firman. Seperti orang kaya tadi tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Lakukan ini, firman. Haleluya. Dan firman itu yang membuat orang hidup, membuat orang kuat. Jadi yang kita perlukan perkataan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Rasul Paulus sudah merasakan panggilan secara pribadi. Kemarin kita sudah belajar pilihan Tuhan. Menjadi pilihan Tuhan. Rasul Paulus dipilih Tuhan, yang akhirnya dia mengalami banyak penderitaan. Dipilih Tuhan, akan siap menghadapi banyak penderitaan, dan itu tidak menjadi penghambat. Entahkah ada orang yang membenci, entahkah ada orang yang memfitnah, ya. Dikatakan Rasul Paulus, aku diancam oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang yang di luar Yahudi. Bangsaku melawan, mengancam aku, apalagi orang di luar. Haleluya. Dan menghadapi banyak sekali didera, dimasukkan penjara tanpa diadili. Itu yang terjadi. Tidak diperlakukan dengan adil. Itu yang terjadi, yang dialami. Tapi apakah itu membuat Paulus berhenti? Tidak. Dan mari kita mau belajar, Tuhan menjadi fokus kita. Kalau Tuhan menjadi fokus kita, kita akan sanggup melewati hari demi hari, ya. Ketika penyakit atau kekurangan atau penderitaan menimpa kita, ekonomi, penyakit, wis ekonomine pas-pasan, penyakitnya datang, belum lagi dianiaya, diancam, ditekan, dikejar-kejar, debt collector misalnya, saudaraku. Wah, abot. Kepada siapa kita harus pergi? Haleluya. Dan kalau toh hal itu terjadi, ada penyakit, ada ekonomi yang menghimpit kita, bahkan penderitaan batin. Kalau toh itu terjadi, jangan sampai kita kehilangan fokus dengan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Amin. Saudara dan saya punya imam besar. Kalau zaman dulu ada imam besar, Harun, ya, itu harus mempersembahkan korban untuk dosa umat dulu. Ketika dosa umat dipersembahkan korban untuk penebus dosa umat, baru
dia mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dulu, baru korban untuk dosa umat. Nah saudaraku, kalau imam besar saudara dan saya, dia sudah mempersembahkan hidupnya, bukan pakai binatang, tapi dia mempersembahkan dirinya. Sampai dia sengsara disalib, itu dipersembahkan untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Apakah dia perlu menebus dosanya sendiri? Enggak. Yesus tidak perlu menebus dosanya sendiri. Dan disebutkan di sini, kita punya imam besar yang bukan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau dulu Harun gak bisa merasakan kelemahan umatnya, tapi imam besar yang kita miliki, Yesus Kristus, bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Dia bukan imam besar Harun, dia Yesus Allah yang bisa merasakan. Sebab itu ketika saudara punya masalah, punya kelemahan, punya beban berat, mbok yao datang sama Tuhan gitu loh, cerita face to face, pribadi dengan Tuhan, berkatalah. Haleluya. Kalau saudara butuh bimbingan, coba cerita kepada orang yang lebih rohani, yang mungkin ketua komsel bisa jadi, ya, cerita. Dan mereka juga bisa mendukung dalam doa. Kalau enggak mau cerita sama saya, coba cerita dengan komunitasmu. Haleluya. Puji Tuhan. Imam besar kita adalah imam besar yang bisa merasakan segala kelemahan kita. Karena apa? Dia pernah dicobai dan menang. Haleluya. Dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini loh saudaraku, intinya hidup kita ketika kita menghadapi penderitaan, jangan berbuat dosa, jangan menghalalkan segala cara. Sakit gak sembuh-sembuh larinya ke dukun, jangan. Haleluya. Ketika kita dicobai, jangan berbuat dosa. Lihat, pandang Yesus. Dia pernah dicobai, dia pernah menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Tapi ketika menghadapi semua itu, dia tidak berbuat dosa. Iblis mulai mancing-mancing untuk kesombongannya. Kamu kan bisa tak naikkan ke atas, turun ke bawah, nanti malaikat Tuhan akan menatang kamu. Wow, ajaib, orang akan bersorak, hebat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dia tidak mau berbuat dosa. Dosa kesombongan dia tidak mau, dosa penyembahan kepada, kalau kamu menyembah aku, seluruh dunia ini akan menjadi bagian. Banyak orang mencari pesugihan karena gak tahan dengan keadaan di dunia ini. Tinggalkan Tuhan atau mungkin dua-duanya. Tuhan juga, dukun juga. Jangan saudaraku. Haleluya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini loh yang harus kita lakukan ya. Ketika saudara menghadapi penderitaan, penyakit, atau mungkin ekonomi, pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Haleluya. Dia pernah dicobai tapi tidak pernah berbuat dosa. Dan mari kita menghampiri, ini yang seringkali kita lupakan. Saat kita punya masalah, kita tidak menghampiri Tuhan. Kita putar otak, bagaimana jalan keluarnya. Tapi ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Sudahkah kita lakukan ini, saudaraku? Ketika kita punya beban berat, pertama pandang Tuhan, dan yang kedua jangan berbuat dosa.
Jangan menyimpang. Dan yang ketiga, kita datang dengan penuh keberanian. Ini masalahku Tuhan, ini bebanku Tuhan. Aku sudah tidak punya apa-apa, aku tidak bisa bekerja, sementara aku membutuhkan. Ayo kita menghampiri kasih karunia, supaya kita mendapat pertolongannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar. Kita menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Dan mata Tuhan melihat di dunia ini siapa yang mencari aku. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan, mataku tertuju padamu. Haleluya.